warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kajian dari www.ardadinata.com. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan tema bahasa perumpamaan. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saya kira bahasa ini adalah sesuatu yang sangat indah kalau kita bisa memaknainya dalam kehidupan ini. Kalau kita kaji lebih jauh bahwa bahasa ini diartikan sebagai lambang atau bunyi bahasa, ya, yang dipakai manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaan. Atau bisa juga bahasa itu merupakan perkataan-perkataan yang dipakai oleh suku bangsa, negara, daerah, dan lainnya. Jadi kalau kita lihat masing-masing suku, masing-masing daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing, dan ini adalah sesuatu merupakan kekayaan yang bisa kita kaji lebih jauh. Terkait bahasa ini, kita bahas kali ini adalah terkait dengan bahasa perumpamaan. Perumpamaan itu kita artikan sebagai ibarat, amsal, persamaan atau perbandingan, ataupun peribahasa. Jadi bahasa perumpamaan itu adalah bahasa yang berupa ibarat, amsal, perbandingan, atau peribahasa yang digunakan untuk melahirkan pikiran atau perasaan tentang sesuatu hal. Jadi banyak di beberapa buku yang ketika kita membaca kajian-kajian di dalam buku itu, dia menggunakan bahasa perumpamaan, dan ini sangat efektif sebagai bahan perenungan siapapun yang membacanya. Begitupun di dalam Al-Quran, bagi seorang muslim, kalau kita baca itu banyak ayat-ayat yang menggunakan gaya bahasa perumpamaan, baik yaitu menyangkut terkait dengan peringatan ataupun kabar gembira, ya, isinya, ataupun terkait dengan sindiran terhadap manusia. Itu banyak kita temui dari beberapa ayat kalau kita baca, ya, dan kita renungkan. Jadi tepatnya bahasa, salah satu mungkin ya bahasa perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah tujuannya tidak lain adalah agar manusia selalu ingat terhadap isi pesan yang disampaikan Allah SWT. Salah satu bahasa perumpamaan itu dapat kita temui dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25, di mana dalam ayat itu Allah SWT menyampaikan bahwa tidakkah kamu perhatikan, gitu, kata Allah, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya tentunya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi kalau kita baca ini di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 ini, situ jelas terkandung bahasa perumpamaan, ya. Di mana di dalam ayat itu sungguh agung dalam kalau kita renungkan dan artikan itu, maknanya sungguh agung, ya. Bagaimana pohon yang baik itu tidak lain adalah pohon kurma, gitu ya.
Kalau kita baca beberapa tafsir itu, yang dimaksud pohon baik di sini adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Kita coba lihat pohon kurma itu akarnya teguh sebagaimana dasar tauhid yang telah terhujam di dalam hati seorang muslim, ya. Cabangnya menjulang tinggi, terus bahwa ini cabang yang menjulang tinggi ini menandakan bahwa cabangnya iman, amal soleh, dan ihsan ini adalah akan naik ke atas langit, ya. Artinya ini adalah amal-amal yang utama, ya, yang akan membawa seorang muslim kepada Tuhan. Demikian pula laksana pohon kurma yang daun-daunnya tidak jatuh berguguran. Maka seorang mukmin diharapkan tidak berubah imannya karena hanya faktor misalnya hawa nafsu atau kepentingan manusia itu sendiri. Lebih jauh kalau kita lihat sifat pohon kurma ini jika dicabangkan ia akan bercabang banyak, ya, dan tiap cabangnya itu akan berbuah. Jadi begitupun seorang mukmin, jika kita didik gitu ya, maka ia akan terdidik dengan baik. Artinya bila diperbaiki moral dan akhlaknya, ia akan terbentuk dengan baik. Jadi pohon kurma itu kalau kita dicabangkan, misalnya kita coba bikin cabang di batangnya itu, dia akan bercabang. Begitupun seorang mukmin. Jadi kalau seorang mukmin itu kita didik dengan baik, kita beri pelajaran yang baik, itu dia akan moral dan akhlaknya itu akan dengan sendirinya membaik, ya, dengan seiring dengan pengetahuan yang ia dapatkan. Sementara itu kita tahu juga bahwa pohon kurma ini memiliki madu yang jernih, dan minumannya adalah memberikan kesembuhan. Jadi kalau makanya sekarang dengan teknologi yang ada, banyak madu yang dibikin sebuah minuman gitu, karena memang minuman madu ini adalah madu yang dari kurma itu, ya, itu memberikan efek kesembuhan yang luar biasa. Hal ini berarti memberi perlambang bahwa seorang mukmin itu hendaknya ide-idenya adalah memberi kesembuhan, dan nasihat-nasihatnya itu adalah laksana obat, ya. Begitupun dengan kebaikannya terlihat segera, sementara keburukannya begitu jarang nampak. Itulah yang harusnya dikedepankan dari seorang mukmin, gitu. Jadi kalau kita renungkan lebih jauh, bahasa perumpamaan ini adalah sungguh luar biasa dipakai Allah SWT dalam beberapa ayatnya yang sudah kita kaji tadi di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ini adalah patut kita renungkan. Jadi sangat efektif ini bahasa perumpamaan. Untuk itu kita pun bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya tidak berlebihan bila ada kata-kata dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin adalah sedikit bicara, banyak bekerja, sementara orang munafik adalah banyak bicara dan sedikit beramal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Jangan lupa beri komentar, like, share, dan subscribe biar banyak teman-teman yang bermanfaat, dan materi-materi selanjutnya yang mungkin bisa kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sehingga lebih cepat sampainya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.